Masyarakat belakangan ini diresahkan dengan isu penistaan agama yang diduga menyinggung keyakinan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Terakhir yang menjadi sorotan dilakukan oleh seseorang bernama Muhammad KC melalui akun media sosial YouTube. Saat ini ormas-ormas besar seperti MUI, PBNU, dan juga PP Muhammadiyah telah memberikan respon atas hal ini. Mereka telah mengimbau masyarakat untuk tenang dan meminta pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk menangani masalah ini agar kegaduhan tidak meluas. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan soal hal ini kita telah bergabung bersama dengan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid. Selamat sore Pak Zainud. Selamat sore Mbak Judita. Iya Pak Zainud, belakangan ini sepertinya ketenangan masyarakat kembali terusik dengan isu penistaan agama di sosial media. Yang terakhir menjadi perhatian, ada orang yang bernama Muhammad KC melalui akun YouTube-nya. Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya, yang pertama, Bapak Menteri Agama telah memberikan pernyataan terkait dengan penyesalannya terhadap statement atau pernyataan yang disampaikan oleh saudara KC, yakni sebuah ungkapan yang mengandung ujaran kebencian dan penistaan terhadap ajaran agama. Apa yang disampaikan oleh saudara KC ini berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Sehingga Bapak Menteri Agama mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ujaran kebencian, penghinaan adalah tindak pidana, dan untuk itu siapapun dia itu pasti berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami meminta para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan yang berisi ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap sesamanya. Iya, Pak Zainud, sebenarnya kan ini bukan isu pertama yang terjadi yang membawa agama begitu. Berdasarkan kajian Kemenak sendiri, mengapa fenomena saling menghina keyakinan agama ini bisa terjadi begitu, Pak? Gitu, Pak. Iya, saya kira ini tidak terlepas dari dua hal ya. Pertama, kemampuan para penceramah agama dalam berkomunikasi di ruang publik itu sangat lemah, dan juga pemahaman atau kompetensi yang dia miliki juga sangat kurang. Ya, sekarang ini perkembangan media teknologi itu sangat luas dan sangat pesat sekali. Tapi itu tidak cukup hanya kita mampu menggunakan, tapi juga harus memahami regulasi yang mengatur terhadap penggunaan media sosial di ruang publik itu. Ya, ada undang-undang ITE yang mengatur aktivitas di dunia maya. Ini juga menjerat dan juga berlaku bukan hanya kepada orang yang tentunya penceramah agama juga dia terikat dengan undang-undang tersebut. Baik, Pak Zainud. Sehingga pemahaman terhadap media sosial itu Mbak Junita ya terhadap undang-undang ITE ini menjadi sebuah kewajiban ya kepada setiap penceramah agama. Di samping tadi saya katakan kompetensi yang memadai itu juga harus dimiliki. Baik, nah langkah hukum ini kan kita tunggu bagaimana hasil dan prosesnya ya Pak Zainud. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan dan kita tetap jaga agar kerukunan umat beragama di Indonesia ini tetap stabil, tetap aman-aman aja Pak Zainud? Betul, jadi langkah hukum merupakan langkah yang harus dilakukan karena negara kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum itu ada prinsip kesetaraan di depan hukum, ya. Siapapun yang bersalah dia harus bertanggung jawab kepada hukum, ya. Tidak peduli apapun agamanya, ya. Siapapun yang dia melakukan tindak pidana dia harus diproses dengan hukum. Namun saya kira itu tidak cukup, perlu juga edukasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap ajaran agama itu lebih baik. Termasuk juga para penceramah agama itu juga harus diberikan penguatan kompetensinya agar di dalam menyampaikan pesan-pesan agama itu menyampaikan pesan agama yang benar, yang menjunjung tinggi persaudaraan,
yang membangun kerukunan ya dan persatuan. Baik, edukasi dan bimbingan apa saja yang saat ini telah dilakukan dan mungkin masih dilakukan oleh Kemenak untuk bisa menciptakan pemahaman yang paling penting itu di masyarakat untuk bisa tetap menjaga toleransi kita, Pak? Ya betul Mbak Julita, bahwa 2 tahun terakhir ini Kementerian Agama menggalakkan program yang disebut penguatan kompetensi penceramah agama. Oke. Penceramah agama tidak hanya terbatas hanya di Islam saja, tapi semua agama. Agar apa? Agar penceramah agama benar-benar dia memiliki kompetensi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya untuk apa? Mengedukasi masyarakat. Menyampaikan ajaran agama itu harus bisa memiliki peningkatan pemahaman, pendalaman ajaran agama. Ya. Di samping itu juga dia diberikan pemahaman terhadap rambu-rambu hukum. Ya, tidak boleh misalnya menyampaikan ujaran kebencian, ya, menista kelompok atau agama lain, ya, dan juga utamanya adalah bagaimana meningkatkan keimanan dan persaudaraan di antara sama bangsa Indonesia. Baik. Nah ini kan semua masyarakat Indonesia kan kebanyakan sudah pakai sosial media. Imbauan dari Kemenak sendiri kepada masyarakat untuk bisa menyikapi kasus-kasus seperti ini nanti ke depannya, Pak Zainud. Benar, media sosial ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Untuk itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial itu. Media sosial di satu sisi bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, tapi pada sisi yang lain juga bisa mengandung unsur yang memecah belah persatuan, persaudaraan, melalui ujaran kebencian, melalui fitnah, ya, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya kita bijak dalam menggunakan media sosial. Ada undang-undang yang membatasi, undang-undang ITE yang itu harus dipahami oleh semua kita tanpa kecualinya. Dan bukan hanya masyarakat sebagai user dari sosial media, tapi juga penceramah karena kan menjadi media untuk bisa menyampaikan khotbahnya juga ya Pak, untuk menanamkan nilai-nilai itu, justru nilai-nilai yang benar melalui sosial media gitu Pak Zainud. Yes, itu benar sekali Mbak Junita, bahwa pesan-pesan agama itu betul-betul bisa mencerahkan, ya, jangan justru menimbulkan saling curiga, menimbulkan fitnah, ya, ujaran kebencian yang saya kira itu jauh dari ajaran agama apapun saya kira. Baik, nah ini sebenarnya proses dan juga semacam program untuk bisa tetap mengedukasi dan mensosialisasikan hal ini kepada penceramah dan juga masyarakat, begitu Pak, dilakukan secara bertahapkah, memang sudah dari beberapa tahun yang lalu dan juga ada semacam program yang berjangka seperti itu ke depannya Pak Zainud? Iya betul Mbak Julita, tadi saya sampaikan bahwa Kementerian Agama menggalakkan satu program yang disebut dengan penguatan kompetensi penceramah agama. Program ini juga kami akan kerjasamakan, bahkan sudah berjalan dengan ormas-ormas Islam. Karena ormas Islam juga memiliki tanggung jawab dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, utamanya para penceramah agama, agar penceramah agama itu betul-betul tidak hanya pandai menyampaikan berorasi, ya, tapi juga kontennya, ya, substansi ceramahnya adalah substansi ceramah yang benar, yang memiliki dasar-dasar ajaran yang kuat, yang benar, yang baik, dan juga dalam penyampaiannya dia bisa menggunakan media yang efektif, ya. Misalnya dengan menggunakan media sosial, saya kira itu bagian yang tidak bisa kita hindarkan, tapi bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, ya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, strategi untuk mencakup hingga ke daerah-daerah seperti apa Pak dari Kemenak? Kementerian Agama melalui Kanwil, akan Kemenak, ya, Kementerian Agama di provinsi maupun di kabupaten, terus kami menggalakkan, dan itu semuanya juga dikerjasamakan dengan ormas-ormas Islam, sehingga ini menjadi gerakan bersama
bukan hanya ormas Islam tapi juga ormas agama yang lain ya, karena ini tidak hanya dibatasi pada penceramah agama Islam saja, tapi semua penceramah agama yang lain juga harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, penguatan kompetensi penceramah agama itu. Baik, Pak Zainud, terkait dengan kasus dari Muhammad KC ini sendiri, Anda menilai masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup toleransikah, maksudnya sabar begitu untuk bisa menghadapi isu-isu ini sehingga tidak begitu panas atau seperti apa Anda menilainya? Iya, kami hanya mengimbau Mbak Junita ya, bahwa masalah yang sekarang berkembang terkait dengan saudara KC ini, umat beragama untuk tetap menjaga kerukunan, menahan emosi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum. Kita serahkan semuanya kepada penegak hukum agar masalah saudara KC ini segera ditangani secara cepat, akuntabel, dan juga tentunya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Artinya memang untuk kritik terhadap Muhammad KC ini juga disampaikan masih dengan cara-cara yang cukup baik ya, Pak Zainud? Kalau yang disampaikan saudara KC, saya kira yang seperti disampaikan oleh PBNU, Muhammadiyah, bahwa saudara KC ini sudah keluar dari ketentuan dan terindikasi sudah bisa dikenakan tuduhan pidana. Untuk itu tadi sekali lagi penegak hukum harus cepat mengambil langkah-langkah untuk memproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Sementara masyarakat dimohon untuk tetap tenang, menyerahkan semuanya ini kepada penegak hukum. Baik, biarlah hukum nanti yang akan berbicara terkait dengan kasus ini ya, terkait dengan juga penyalahgunaan sosial media, undang-undang ITE dan sebagainya ya Pak Zainud. Ya, saya kira ada perangkat hukum yang bisa digunakan dalam rangka menjerat orang yang melakukan ujaran kebencian dan penistaan terhadap agama. Baik, Pak Zainud Tauhid, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih Mbak Junita, sehat terus. Sehat selalu Pak Zainud. Itu dia perbincangan kami dengan Bapak Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid.